Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Khairul Umam selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam di Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati juga Ibu Laili Masrurah MPDI selaku DPA saya di kelas 3B Prodi PAI Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Dan tidak lupa juga yang saya hormati Abi Hanif dan Umi Ida selaku dosen pengampu daripada mata kuliah yang kami kerjakan ini. Dan tidak kalah pentingnya juga yang saya hormati adalah kedua orang tua saya, ibu bapak saya yang telah membimbing saya, yang telah merawat saya, yang telah mengajarkan saya, serta yang telah membiayai saya sehingga saya bisa seperti ini. Langsung saja, saya Muhammad Fauzan Al-Ansari dengan NIM 2293044047 kelas 3B Prodi PAI Fakultas Agama Islam di Universitas Hasyim Asy'ari akan menjelaskan sistem pendidikan Islam, yang dimana sistem pendidikan Islam di sini menurut pandangan sahabat pendidikan Islam, sistem pendidikan Islam di sini kalau menurut dalam bahasa KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sistem pendidikan Islam adalah sistem dimana pendidikan Islam tersebut sesuai dengan apa yang sudah tersusun dengan secara sistematis, dan tidak kalah pentingnya adalah sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Itu adalah sistem pendidikan daripada Islam. Nah, lalu komponen-komponen di dalam sistem pendidikan Islam atau komponen-komponen dalam pendidikan Islam itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah ada pendidik, dimana ketika ada pendidik juga harus ada yang dididik. Yang kedua itu adalah peserta didik. Yang ketiga adalah materinya. Yang keempat adalah tujuannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara kita melakukan, metode apa yang kita lakukan, metode apa yang kita gunakan, dan juga selalu evaluasi baik pada diri kita maupun pada anak didik kita. Nah, ini adalah beberapa komponen daripada sistem pendidikan Islam. Nah, yang pertama tadi adalah pendidik, yang kedua adalah peserta didik, dimana kalau sudah ada pendidik harus ada peserta didik. Kalau salah satunya nggak ada, ya nggak bakalan terjalin atau tidak akan berjalan itu pendidikan Islam. Nah, ketiga, ya ini adalah harus ada materi. Ketika sudah ada anak didik, ada pendidik, harus ada materinya juga. Jikalau materinya nggak ada, apa yang akan disampaikan kepada anak didik atau peserta didik tersebut? Nah, yang keempat itu adalah tujuan dalam kita mendidik. Nah, tujuan kita juga atau materi yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan apa tujuan kita ke depannya. Kalau misalkan tujuan kita untuk mencapai suatu kemasyarakatan yang adil, makmur, dan sentosa, maka materinya pun harus sesuai dengan apa yang akan kita tujukan tersebut. Nah, yang kelima adalah yang saya sebutkan tadi adalah metode apa dan model pembelajaran seperti apa yang akan kita lakukan pada anak didik kita agar tujuan yang akan kita capai itu bisa tercapai dengan maksimal. Dan terakhir adalah bagaimana cara kita mengevaluasi diri kita maupun anak didik kita agar apa? Agar seterusnya atau setelah kita melakukan hal itu tahun ini dan tahun ke depan itu bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ini adalah hal yang perlu kita lakukan, yakni evaluasi diri. Nah, itu adalah beberapa komponen daripada sistem pendidikan Islam. Dan sistem pendidikan Islam ini juga dibagi menjadi dua, ada yang formal dan ada juga yang non formal, dimana yang formal itu bersifat seperti sekolah atau madrasah, dan yang non formal itu seperti pondok pesantren. Akan tetapi kalau di sistem pendidikan Islam itu yang lebih maksimal hasilnya untuk ajaran agama Islam itu di pondok pesantren. Karena apa? Di dalam pondok pesantren, walaupun di sana di dalam pondok pesantren tersebut itu tidak formal atau non formal, akan tetapi di dalam pondok pesantren tersebut di sana akan ditanamkan bagaimana ajaran-ajaran Islam tersebut, bagaimana cara kita untuk
sosialisasi, bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu adalah bagaimana cara kita juga untuk berakhlak kepada orang yang lebih tua maupun orang yang lebih kecil daripada kita. Di sana juga akan dijelaskan di dalam pondok pesantren, karena itu kalau mau lebih maksimal pendidikan kita untuk ajaran Islam, lebih baik dimasukkan ke pondok pesantren, walaupun pondok pesantren itu pendidikan yang non formal. Nah, bedanya non formal dan formal itu adalah formal itu harus sesuai dengan apa yang telah jadi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama dan lain sebagainya. Kalau non formal bisalah diatur oleh pondok itu sendiri. Contohnya misalkan di Tebu Ireng atau pondok Salafiyah Syafi'iyah yang di Tebu Ireng ini. Nah, itu kan bisalah diatur oleh pondoknya itu sendiri, entah itu bisa pakai sandal walaupun dalam keadaan sekolah, bisa pakai ini dan itu walaupun dalam keadaan sekolah. Nah, kalau di formal itu nggak boleh seperti itu. Nah, itulah bedanya, sedikit beda perbedaan antara formal dan formal. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas tontonannya. Terima kasih sudah berpartisipasi pada video kali ini, dan akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bla bla bla.